Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mendapatkan saya Anggun Parani nomor 9. Saya Arif Dulita absen 2. Saya absen 12. Saya menggunakan absen 1. Saya Hamid Abidin absen 3. Saya Sudaroko absen 26. Kami akan melakukan wawancara seperti itu terkait dengan tema yang ada di SMA Negeri 1 Jombang terkait dengan tema wawancara kami yaitu pendidikan. Saksikan videonya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Jombang. Dan yang pertama yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana peran orang tua dalam mendukung proyek P5 di sekolah. Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai penjawab. Peran orang tua sebagai Proyek Pancasila dalam memberikan saran-saran yang baik untuk menuntaskan tugas-tugas Proyek P5. Ya, itu. Cukup segitu, Mas? Ya, cukup segitu. Oke. Terus yang kedua, Seperti apa suka duka siswa saat mempersiapkan perayaan gelar karya P5 setelah PHB? Ya, suka duka ya. Sukanya itu ya banyak, seperti bisa bercanda, bisa saling tukar pendapat itu. Kalau dukanya itu kayak yang seharusnya kita keluar untuk bermain, keluar waktu untuk bermain malah digunakan untuk P5 gitu, terpotong waktunya. Tapi ya tetap ada gembiranya juga. Oke, sekian. Dan pertanyaan yang ketiga, apa manfaat yang bisa kamu peroleh sebagai siswa dengan diadakannya P5? Mohon diulang kembali Mas, saya tidak agak dengar. Yang pertama, apa manfaat yang bisa kamu peroleh sebagai siswa dengan diadakannya P5? Ya, yang bisa saya peroleh adalah pemikiran yang sangat kritis ya, yang pasti. Dengan saling tukar pendapat dan tukar apa ya, ide atau gagasan. Ya, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, permisi, kami dari kelas 11-9 ingin mewawancara Ibu mengenai dengan koordinasi P5 di SMA Negeri 1 Jombang. Perkenalkan, nama saya Anggun Parani dan juga Saya Ahmad Rudin. Saya Budi Putra, nomor 1. Oke, baik Bu, pertanyaan pertama adalah berhubungan dengan diberlakukannya kurikulum merdeka. Menurut Ibu pribadi, apakah hal ini efektif dalam pembelajaran siswa yang lebih baik dan juga untuk bekal siswa di masa yang mendatang? P5 sebenarnya itu kan sebenarnya tidak harus diajarkan, itu sudah ada karakternya di anak-anak P5. Hanya kenapa kok itu dimasukkan kepada kurikulum, itu jelas di mana porsinya. Maksudnya pemerintah itu kan meminta agar arek-arek anak-anak sekolah, anak-anak bangsa ini, anak-anak Indonesia itu mempunyai karakter yang bergotong royong yang sebenarnya sudah ada di jiwa masing-masing. Mana tahu jiwa gotong royong kalian, jiwa kreatif kalian ada kan? Berpikir kritis, bernalar kritis ya, berkebinekaan global, terus apa mana? Itu kan semuanya ada. Ya kan? Ada semuanya. Hanya kenapa kok dimasukkan di dalam kurikulum, masuknya sebagai pembelajaran tertentu, itu biar lebih terarah, biar lebih spesifik. Terus ini pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana tanggapan Bu Ani sebagai koordinator kurikulum Merdeka kelas 11 yang akan menyelenggarakan perayaan setelah PHB? Tentang gelar karya P5 itu nanti konsepnya sementara ini masih belum didiskusikan dengan koordinator kelas 10 dan kelas 11 karena kita nanti barengan ya. Yang jelas ada satu panggung yang tampil itu nanti kelas 12 full 9 kelas plus kelas 11 9 kelas, berarti 18 kali tampilan dalam waktu 2 hari yang insya Allah diselenggarakan tanggal 7 sampai 8 Oktober. Nah, karena waktu yang disediakan itu 2 hari, kita itu akan diskusi antara koordinator kelas 11 dan kelas 12 mendiskusikan terutama waktu, terutama timing. Mana yang tampil lebih dulu, apakah semuanya kelas 12 apakah diselang-seling, itu nanti kita diskusikan bareng dengan koordinator, dengan Pak Tolib sebagai koordinator kelas 12 dan Pak Kaswi koordinator kelas 11.
sekaligus nanti kelas 10 itu yang KWU itu ada di sekitar panggung seperti tahun lalu. Jadi KWU kelas 10 itu ada 9 kelas, nanti dibagi 2. Jadi sebagian nanti mereka menampilkan hasil kreasi di KWU itu 5 kelas, kemudian hari lainnya itu 4 kelas. Jadi ada 9 kelas di kelas 10. Jadi ininya kelas 10, 11, 12 tampil bareng di 2 hari itu, memanfaatkan momen setelah PHP begitu. Itu sementara masih belum fix, terutama di anggaran belanjanya yang masih belum turun satu, karena kita masih belum tahu berapa alokasi dananya yang tersedia di sekolah. Nek kita mau dikasih 100 miliar ya udah aja habis, dikasih 500.000 ya nangis, dikasih 200.000 per kelas ya alhamdulillah gitu. Ininya seperti ini yang dulu merayakan. Sebenarnya untuk karakter yang dibidik anak-anak seperti yang kelas 11 itu kan ada 3 karakter di Bhinneka Tunggal Ika: berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu bukan digelar karyanya, hasil akhirnya itu bukan digelar karya, tapi diproses. Proses ketika pembelajaran di kelas, proses ketika kalian bersama dengan teman-teman, mana kreasi, mana sikap kebinekaan global ini, dan bagaimana gimana sikap gotong royongnya. Itu kan akan nampak ketika sampai diskusi. Apa yang akan kita bahas? Oh itu nanti kita tampil ini deh. Oke. Ya apa nih misalnya ini loh, film apa tampil langsung atau tampil live. Oke, ini sutradara ini sudah berbentuk gotong royong. Nah, tapi kan sebelum tampil itu sudah terlihat sehari-hari kalian sudah bergotong royong, ada ada gasaan, ada berselisih pendapat tapi sampean masih bisa bekerja sama. Itu kan terlihatnya di situ, bukan di hasil akhir tampilannya, bukan di gelar karyanya, tapi yang karakter itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menjadi maju lagi. Karena sekali kan misalnya arek-arek kan anak itu enggak kreatif, anak itu kreatif, jangan dibatasi tentang kreativitas. Kita sebagai fasilitator dan saya sebagai operator hanya mengarahkan. Saya nggak mencetnya terlalu jauh. Gini loh ya, gini. Harus ada toleransinya. Gimana cara menyikapi perbedaan? Itu kan ada tuh dalam diri kita sendiri. Apa sampai mau bertengkar? Enggak kan? Nah, itu kan jiwanya ada di situ. Kebinekaan, menghargai, toleransi, saling menghormati sesama orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Karena ini Indonesia itu dibangun dari keberagaman. Di kelas kan meskipun podo-podo wong Jawa nih, tapi sifatnya kan macam-macam. Ini sing teko gudong ini, teko tambak beras ini, teko kelambi ini, tidak ada yang sama karena background semua orang itu berbeda. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Nah itu dilihat dari karakter itu, akan dipupuk dengan pendidikan itu. Selanjutnya, apa dampak positif yang didapat dari pentas seni P5 yang diadakan setelah PHB? Oke, kalau dampak positif dari gelar karyanya ya, berarti lebih spesifik ke gelar karya. Yang pertama, membentuk keberanian dari siswa. Satu, berani tampil. Kemudian yang kedua, kreasinya. Yang ketiga, berani menanggung resiko karena sampai nanti tampil live, the show must go on. Jadi ada apapun yang ada di dalam pertunjukan itu, ada yang tidak sesuai, ada yang show must go on. Jadi harus tetap ditampilkan. Ini caranya menutupi agar itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang miss. Dan ketika misalnya ada kesalahan yang dirasa fatal, itu nanti di belakang setelah penampilan kalian, apa kalian bisa menyelesaikan konflik ini? Itu yang membutuhkan kedewasaan. Membutuhkan itu dampak positif menurut saya sementara. Itu nanti akan berbeda dengan kalian yang akan kalian rasakan. Seperti yang tahun lalu ketika ada beberapa anak yang mereka berperan sebagai sutradara, kemudian teman-temannya tampil di panggung tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya dia down, nangis. Harus selesai.
it's enough, selesai, sudah selesai. Yang tadi sudah berlalu sudah, just forget it. Nanti yang ke depan itu akan ditampilkan biar hal ini tidak terjadi lagi. Kemarin ketika kelas 10 kalian tampil toh di panggung, apa yang kurang dari situ itu nanti diminimalisir ketika kamu di kelas 11 ini. Jadi agar tidak terjadi kemarin wingi kok aku ki waktunya kakean karena persiapannya kurang gini. Nah, apa yang dibutuhkan? Preparation yang dibutuhkan. Lebih ke situ. Oke, sekian dari kelompok kami Ibu. Terima kasih sudah mau diwawancarai dari kelompok kami. Kami tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.